Kia ora, dan selamat datang di Banyak Jalan Menuju Aotearoa. Pada episode kali ini, Education New Zealand dan PT Islandia Baru bersama narasumber pilihan akan ngomongin berbagai jalur yang bisa kamu coba untuk studi ke New Zealand. Halo Mas Ilham, apa kabar? Baik, Mbak Ulan. Mbak Ulan apa kabar juga? Baik Mas, mungkin kita perkenalan dulu ya Mas, bagi teman-teman mungkin ada yang belum kenal sama Mas Ilham, mungkin bisa kenalan nama, kampus, jurusan, kemudian awardee LPDP jalur beasiswa apa, dan kesibukan akhir-akhir ini apa saja. Silakan Mas. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya SY Ilham Julkami. Kemudian saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jalur beasiswa targeted kewirausahaan. Kemudian tahunnya 2022, batch kedua. Oh oke, Iya, berarti saat ini lagi belajar di University of Otago mhm, di bidang entrepreneurship. wis mantap. Jurusannya emang entrepreneurship Mas? Benar. Oh oke, cool. Nah, kemudian nih Mas, tadi Mas Ilham menyebutkan jalurnya LPDP Entrepreneurship atau mungkin teman-teman lebih kenal juga dengan sebutan jalur LPDP kewirausahaan gitu kan ya. Nah, itu kira-kira Mas, apa sih jalur LPDP Entrepreneurship atau kewirausahaan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Nah, jadi kalau secara sederhana ya, saya coba sederhanakan, bagi kawan-kawan yang tertarik di bidang usaha atau mau jadi pengusaha, mau kan juga bisa ya. Mhm, Jadi mhm. nggak cuman udah punya usaha, tapi punya niat mau berkecimpung di dunia usaha, itu bisa mendaftarkan diri melalui jalur entrepreneurship atau jalur kewirausahaan. Nah, program ini program baru ya bisa dikatakan baru dibandingkan program regulernya. Mhm. Program ini muncul di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Oh, baru banget ya? Jadi Mmm, baru heeh. Nah, karena baru juga, informasi tentang kewirausahaan ini, jalur kewirausahaan ini pada zamanku ya, mhm. itu minim banget di YouTube yang Ah, share, mhm. minim minim banget. Jadi memang, nggak ini ya, nggak banyak terbuka, karena memang jalur baru dan yang kuotanya juga nggak terlalu banyak untuk jalur kewirausahaan ini. Oh, berarti emang mungkin dulu karena belum banyak awarding ya, Mas, jadi informasinya juga masih susah gitu untuk gali. Nah, tapi ini yang bikin saya penasaran, Mas. Tadi, eee, Mas bilang yang mau gitu, yang sudah dan mau. Nah, saya mikirnya hanya yang sudah jadi pengusaha gitu, yang mungkin udah punya usaha yang udah profitable juga gitu. Ternyata yang mau atau yang baru akan juga bisa ya? Berarti kira-kira apa sih Mas, requirement-nya untuk mendaftar beasiswa LPDP Entrepreneurship gitu? Nah Sama nggak sama untuk jalur biasa? untuk ini ya, untuk requirement-nya atau syarat-syaratnya, kawan-kawan Mhm, bisa lihat langsung di website-nya LPDP, itu sangat jelas sekali. Tapi secara mhm. saya singkat aja, yang Mhm. membedakan kita dengan program lain, kita punya yang namanya ini, apa namanya, proposal bisnis. Oh, oke. Jadi proposal bisnis ini, apa aja isinya udah ada di website LPDP. Kemudian satu hal lagi yang membedakan kita dengan program lain adalah kita harus minta rekomendasi dari rektor atau dekan di universitas, nggak mesti universitas asal ya. Mhm. Jadi nggak mesti universitas asal yang punya program kewirausahaan. Oh, Karena nanti mhm, kita setelah pulang dari belajar, nah, saya umumnya pada umumnya kawan-kawan setelah pulang dari belajar, kawan-kawan, wajib mengabdi di mmm, kampus yang tadi yang ngeluarin surat rekomendasi. Nah, sistemnya seperti apa, di LPDP itu nggak ada sistem yang ini ya, yang fix gitu kan. mhm, Jadi mhm. kita Bener. kita bisa berbicara dengan, dekannya itu kalau saya pribadi nanti kita akan membantu membantu kawan-kawan mahasiswa untuk sama-sama lah ya, sama-sama gimana sih, entrepreneurship itu yang kita pelajari di luar itu,
bisa diimplementasikan dengan sesuai dengan yang ada di di kampus-kampus masing-masing. Oke, menarik banget ya, langsung spesifik ke kampusnya atau yang memberikan rekomendasi gitu ya. Oke. Nah, Mas, dari tadi kita udah ngobrol tentang entrepreneurship, tapi aku belum tahu nih, sebenarnya Mas Ilham mungkin background-nya, pembisnis apa nih gitu? Nah, saya kebetulan udah mulai usaha itu tahun 2009 ya. Mmm, 2008, 2009 udah mhm, mulai usaha. Jadi waktu mhm, kuliah, ya hanya saja apa ya, kita usahakan ganti-ganti, kemudian kita kerja heeh, juga sama orang, mhm. kemudian balik lagi, usaha lagi gitu kan. Jadi tapi pasnya waktu saya daftar LPDP itu menggunakan, usaha saya yang namanya Kampung Inggris Pontianak. Oke. Jadi di Pontianak itu sudah berdiri sejak tahun 2017. Oh, Nah, wah jadi jadi guru ini ya, Mas, bahasa Inggris ya? iya, sambil-sambil ya. Keren keren keren, baik, Mas. Perjuangannya kira-kira seperti apa nih, Mas? Kan mencari beasiswa itu tidak mudah gitu ya, Mas, ya. Nah, kira-kira perjuangan atau tantangan apa sih yang Mas Ilham hadapi sampai akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP jalur entrepreneurship? Nah, kalau saya pribadi, saya tahu LPDP itu udah lama ya, dari Mhm. tahun 2013, udah tahu ya. Udah tahu Oh, duluan nih kan. udah Tapi tahu saya dulu. kok umurnya Oke. masih ya syarat terakhir kan umurnya 35 kan, entar deh ya. Mhm. Jadi kayaknya aku belum siap gitu kan, aku belum Mhm. siap nih. Nah, pas tahun 2021 itu LPDP buka ke jalur kewirausahaan. Ah, mhm. Nah, aku mulai pelajari itu, apa sih, tapi masih maju mundur juga, kita kan punya usaha kan, ini mau sekolah lagi apa, entar gimana usahanya gitu kan, masih Mhm. maju mundur terus gitu kan. Akhirnya kita kompromi juga sama keluarga dulu kan, kita minta ACC dulu kan, karena kan kita belajar nih kan ibaratnya ninggalin keluarga nih. Nah, harus Mhm. ada yang dibicarakan dong. Jadi aku izin dulu sama keluarga, ini gimana nih, ada peluang dari LPDP, dan alhamdulillahnya keluarga itu kan dukung gitu kan. Jadi keluarga dukung, ya udah nggak apa-apa, sekolah lagi aja gitu kan. Karena kan kita kan di dunia usaha ini kan, kalau kita nggak belajar kan agak susah ya. Mhm. Zaman terus apa ya, terus maju ya. Kalau Betul. kita nggak berani, belajar lagi, nanti kita bakal ketinggalan gitu kan. Nah, apalagi aku bilang, aku ini kan ya background-nya bahasa Inggris gitu kan, maksudnya itu ngajarin bahasa Inggris. Kalau CEO-nya aja nggak pernah lanjut kuliah ke luar negeri, gimana dong orang-orang mau percaya gitu kan. Nah, itu juga jadi apa ya, jadi motivasi tersendiri. Ini yang lo ajarin ini benar atau enggak gitu kan, atau yang kawan-kawan ajarin nih di Kampung Inggris Pontianak ini benar atau enggak, tuh buktinya kayaknya yang mimpin aja nggak pernah ke luar negeri gitu katanya kan. Jadi seperti itu, jadi agak mulai termotivasi nih, yuk kita mulai belajar. Nah, kemudian aku mulai mempersiapkannya. Memang agak ini ya, agak lama juga aku siapin. Udah buat akun juga, udah buat akun tapi nggak submit-submit. Nunggu waktu yang tepat, ternyata umur udah deadline, base sudah deadline. Jadi waktu itu aku ya udah bismillah aja lah ya. Apply, pertama kali apply dan Mhm. alhamdulillah bisa lulus gitu kan. Jadi seperti itu perjuangannya. Syukurlah ya, Mas, langsung coba sekali coba udah langsung lulus gitu. Keren keren. Tapi sebelumnya emang udah sering baca, maksudnya requirement-nya Mhm. baca, kemudian ya kan banyak tuh kayak Pak Dwi. Pak Dwi kan buat Heeh. seminar tentang kewirausahaan tuh. Nah, aku nonton berkali-kali. Apa sih yang diperlukan nih? Kayak apa Oke. sih yang diperlukan dari jalur kewirausahaan nih kita pelajari. Oh, ternyata jalur kayaknya pasti dengan diriku nih. Nah, ya seperti itu Mbak Ulan. Oke, siap, Mas. Berarti emang udah ada, apa ya, udah research dari sebelum mau apply ya, gitu. Jadi ketika apply satu kali langsung dapet itu ya karena emang perjuangan sebelum-sebelumnya juga udah luar biasa gitu. Benar-benar. Mhm. Tapi ketika berproses mempersiapkan berkas-berkas, atau mungkin esai, proposal bisnis, apakah ada kesulitan, tantangan, atau hal menarik yang terjadi gitu, Mas? Mungkin, "Aduh nyari rekomendasinya susah nih, nggak tahu harus kemana," gitu, atau apa, Mas? Nah, kalau aku yang kan esainya kan lumayan panjang ya, karena aku kan Mhm, lulusan 2010 ya.
Mau Mhm. belajar lagi 2022 itu kan. Nah, tapi aku punya tip buat kawan-kawan, kalau aku pribadi, kita tulis aja dulu. Kita tulis aja dulu, nggak mesti urutan. Mmm. Nah, jadi kita punya ide, kadang-kadang kan kalau aku pribadi nyari ide itu kadang-kadang ya kita lihat nggak bisa di rumah, kita cari kafe kan di kafe atau di tempat mana yang kira-kira ide itu muncul gitu. Nah, jadi kita nulisnya itu nggak mesti urutan. Tulis Mmm. aja dulu, nanti revisi. Tulis aja dulu, nanti nyambung lagi. Jadi seperti itu Mbak Ulan. Itu yang pertama. Kemudian rekomendasi. Nah, aku nggak tahu ya, tapi aku merasa sangat berterima kasih sekali karena kan aku kan satu alma mater ya. Mmm. Jadi di kampusku itu, aku sebelumnya itu memang banyak ada beberapa dosen itu kita udah kenal gitu kan. Nah, kebetulan dekannya itu apa ya, itu pernah bimbing aku di skripsi gitu. Sekarang jadi dekan. Mhm. Bisa kebayang kan? Iya. Nah, jadi pas dia karena aku di kampus dulu ya nggak muluk-muluk lah ibaratnya ya ngikutin apa yang disuruh kampus ya aku jalanin aja gitu. Jadi ketika ketemu beliau itu, namanya Ibu Barka itu, ketika aku ketemu dengan beliau, "Bu, saya mau sekolah lagi." Dia tuh kayaknya, wow gitu, senang banget gitu. Oh, ternyata ada alumni kita mau sekolah lagi nih. Eee, jadi ya apa yang bisa kami bantu nih gitu kan. Nah, mungkin Mhm. Mbak Ulun nggak percaya kali, kalau aku tanya kawan-kawan juga mereka ngurus rekomendasi itu agak ribet, tapi aku pas ketemu dekan itu, bayangin kurang dari sejam aku udah dapat loh letter recommendation-nya. Oh. Wah, keren keren. Tapi sebenarnya emang dosen-dosen kita itu suportif banget sih, Mas. Benar Asalkan benar. kita mau berusaha untuk berkomunikasi sama beliau gitu, pasti Nah, benar. akan dibantu. Nah, aku juga ketemu ya teman-teman kan apa ya, kakak senior juga ada beberapa juga udah jadi dosen gitu kan, jadi kebantu juga. Jadi pas aku kembali lagi ke kampus itu kayak mereka ngantarin gitu kan, nemenin gitu kan. "Nih, Ilham, nih kamu ke sini." Kayak Mmm. udah diarahin semua gitu kan. Aku kayak alhamdulillah gitu kan, udah kawan-kawan udah bantu semua. Tapi aku udah juga bilang, "Ibu, saya juga belum tentu lulus nih, Bu. Soalnya ini kan baru tahap awal." Tapi Iya aku iya, udah tapi janji dulu. Tapi mereka bilang, "Saya yakin insya Allah kamu lulus," dia bilang kan. Tapi kita kayak udah padahal masih pemberkasan loh. iya, berarti tips dari Mas Ilham adalah, buat aja dulu esainya dan juga tetap berkomunikasi dengan senior ataupun dosen-dosen gitu ya, Mas, yang Benar bisa benar benar. membantu proses Mhm, perjuangannya gitu. benar benar. Oke. Nah, berarti kira-kira Mas kalau hitung-hitung mulai dari awal buat akun, nyari-nyari info tentang LPDP, sampai akhirnya berangkat ke sini gitu, ke, New Zealand itu berapa lama Mas, waktu mendapatkan beasiswanya? Jadi kalau ini ya, kalau aku pribadi kita kan ini ya, kan udah lama juga, tapi kita mulai nyicil sih. Maksudnya Mhm. aku kan di dunia usaha ya, aku Mmm. udah mulai seneng untuk baca-baca buku-buku tentang bisnis tuh udah mulai senang. Jadi udah mulai senang baca-baca buku bisnis karena aku memang punya niat, one day aku harus lanjut kuliah, tapi nggak tahu kapan waktu itu, yang udah lama Mhm. ya. Tapi aku nggak tahu kapan, one day aku yakin suatu saat aku harus lanjut kuliah lagi nih. Nah, dia mulai baca-baca buku bisnis. Nah, di tahun 2021 itu pas tuh ada pembukaan tentang kewirausahaan nih. Nah, di situ aku mulai pelajari, pelajari mungkin 1 tahun lebih ya, pelajari Mhm. dulu kan, sambil nyiapin berkas-berkasnya juga, kemudian IELTS-nya juga lumayan berjuang gitu kan. Akhirnya buat akun. Nah, jadi aku buat akun itu sebelum ada jalur kewirausahaan. Jadi sebelum ada jalur kewirausahaan aku buat akun, tapi belum pernah submit, paham ya? Dibuat aja karena Mhm. aku suatu saat mau ke luar negeri deh, LPDP deh, aku buat akun dulu deh, tapi Mmm. belum ya. Akhirnya pas dengan jalur ini, kewirausahaan ini, aku lihat pas banget gitu kan aku di dunia bisnis, dan aku juga yakin, ini jalur kewirausahaan baru, ya kalau kita jujur kan kayaknya belum banyak saingan nih, kayaknya belum Mhm. banyak saingan, dibandingkan jalur reguler gitu kan. Jadi seperti itu, aku lihat juga ke apa ya, oh peluangnya gede nih.
yakin deh bisa. Nah, coba dulu dari situ. Jadi kurang lebih persiapannya itu lebih dari 1 tahun sih, Mbak. Oke, cukup lama ya, tapi memang karena tahun-tahun sebelumnya mungkin masih research, masih belum yakin, masih Nah, benar. meyakinkan diri, masih mencari tahu tentang ini sebenarnya gimana ya nulis esainya atau apa gitu kan ya, Mas. Jadi intinya mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar LPDP atau beasiswa lainnya itu sebenarnya coba dulu gitu ya, Mas, ya, manifestasikan dulu bahwa teman-teman itu bisa kok, asalkan teman-teman yakin dulu dan mencoba juga, gitu. Oke, nah kemudian nih, Mas, kenapa kan Mas Ilham tadi cerita udah dari awal banget daftar, bahkan udah sampai buat akun sebelum ada LPDP jalur kewirausahaan. Kemudian setelah ada langsung daftar nih, kira-kira pertimbangannya saat itu kenapa? Apakah ngerasa kalau jalur wirausaha itu, linier atau mungkin bisa menjawab kebutuhan Mas Ilham dibanding jalur lain atau apa apa kira-kira pertimbangannya Mas memilih jalur ini? Karena dunia usaha itu tadi aku bilang terus berinovasi, Yap, ya kan? Kita tahu belajar di kewirausahaan tuh kalau di Pontianak belum ada ya, belum maksudnya belum secanggih di luar negeri lah. Kita bukan berarti membandingkan, tetapi kita kan harus apa ya, melihat peluang untuk belajar ini ke depannya ini ada di mana gitu. Nah, yang aku juga senang di kewirausahaan ini, dia kita punya jaringan tuh ke universitas asal kita. Jadi oke. sehingga ilmu kita yang udah kita dapat nih, kita nggak bingung nih, ini mau mau kemana pengabdiannya gitu. Nah, jadi udah ada di LPDP udah di-guide, nah kamu nanti ngabdinya ke sini. Aku juga ingin dong berbagi gitu kan, gimana Mhm. sih belajar dari luar negeri ini, ilmu-ilmu yang ada di luar negeri ini, eee, yang bisa dipakai, diimplementasikan, yang kita sesuaikan di, kebutuhan yang ada di Pontianak atau di Kalbar lah pada, umumnya ya. Oke, karena emang, ada, apa ya, ada peluang untuk berkontribusi ke kampus Mas Ilham gitu ya, dengan Mhm. skill Mas Ilham sebagai seorang entrepreneurship gitu kan. Nah Mas, aku tuh jujur aku nggak I have no clue nih tentang beasiswa LPDP entrepreneurship gitu kan. Berarti ketika nulis, proposal bisnis, itu apakah menuliskan bisnis yang sudah dijalani ataukah sebenarnya menuliskan proposal bisnis untuk tadi mungkin kampus yang, setelah pulang akan berkontribusi ke sana atau, bisa apa aja hal baru yang ingin coba gitu? Nah, kalau yang udah punya bisnis gitu kan, Mhm, kalau aku pribadi, bagaimana sih mengembangkan usaha kita. Jadi setelah pulang, apa ilmu yang kita dapat itu untuk kembali ke usaha kita dulu. Gimana sih kita oke, ngembanginnya sambil berbagi, oke? Jadi di proposal bisnis itu ibaratnya saat ini usahanya kayak mana, ya kan? Kemudian nanti setelah pulang itu seperti apa. Nah, kalau aku mmm, pribadi, aku tuh buat tuh draft-draft-nya. Saat ini Kampung Inggris Pontianak itu punya 2 cabang nih, mhm ya kan? Nah, nanti kalau setelah aku pulang, aku nggak langsung buka cabang dong. Karena aku kan udah lama ninggalin usaha nih, ya kan? mhm Aku akan ini dulu, apa, memperbaiki sistemnya dulu, ya kan? Nanti setelah 6 bulan, baru buka cabang baru lagi. Nah, mhm nggak langsung buka cabang baru lagi yang keempat, tapi mhm, perbaiki dulu yang ketiga. Udah mulai jalan, yang ketiga, kemudian yang keempat. Nanti sampailah kita di tahun 2028. Seperti apa ke oke, depan usahanya kita itu seperti apa setelah pulang ini. Jadi LPDP itu maunya kamu setelah disekolahkan ini, usahamu ini dengan harapan makin berkembang dan kamu siap berbagi di kampus atau di universitas yang kamu tadi dapat rekomendasi dari sana. Seperti itu Mbak mmm, Ulan. oke siap. Berarti kontribusinya eh, mungkin kontribusi pengetahuannya untuk usaha dan juga untuk, Indonesia gitu ya, Mas, ya, tetap untuk Iya. Indonesianya. Oke, baik baik. Agak mulai kebayang nih LPDP entrepreneurship itu seperti apa gitu.
Nah, kemudian nih Mas, apakah ada cerita-cerita menarik yang terjadi ketika Mas Ilham sudah datang dan berkuliah di University of Otago? Apakah, ketemu dengan pengusaha-pengusaha dari berbagai negara gitu, atau ada hal-hal menarik lain yang dipelajari selama kelas atau bahkan di luar kelas mungkin Mas, yang bisa dibagikan? Nah, kalau kita kan dapat pilihan tuh Mbak Ulan, Mhm, karena kan di jalur kewirausahaan kurang lebih dengan jalur reguler ya. heeh, Jadi serupa mau ya? pakai Mhm, LOE atau non LOE. Menariknya yang ada di New Zealand ini, karena kan New Zealand ini kan di Dunedin ini kan kota kecil ya. Kota kecil, aku aku apa ya, membandingannya dengan Pontianak gitu. Jadi membandingannya bukan berarti aku membandingkan satu sama ini, bukan. Maksudnya tuh, heeh. ilmu yang ada di entrepreneurship di sini tentu kurang lebih. Ya di sini pasti banyak lebihnya. Maksudnya gue nggak begitu apa ya, nggak begitu nanti pulangnya kan kalau kita belajar yang di kota sangat maju, kita pulang ke Pontianak, kota kecil gitu kan, ilmunya itu kan kayaknya nanti terlalu ini ya, Mmm, gap-nya implementasinya terlalu besar ya? Mhm, gap-nya ya. Ya kalau aku lihat nah, kebetulan itu dosen-dosen di sini itu, mereka itu memang praktisi gitu. Paham kan Mbak Ulan? menarik, Jadi mhm. jadi beberapa dosen itu mereka ini kayak contoh dosen pertamaku itu yang diriin, bukan ya, diriin ya, ketua startup Dunedin gitu kan. Jadi Oh, dia ngajarin nih gimana sih startup itu ya dimulai gitu kan. Kemudian dosen kedua dia punya usaha mmm, juga gitu kan. Jadi ngajar ini bukan ibaratnya, kerjaan utamanya, oh, oke. oke, Jadi kerjaan utamanya dia punya usaha yang cukup berhasil ya, bukan cukup ya, kalau kita lihat sih sangat berhasil ya, sangat mhm, berhasil dan dia mau berbagi ilmunya yang udah dia dapat di dunia praktisi itu, di dunia kampus di Otago University ini. Jadi kita jalur kewirausahaan ini kita langsung belajar rata-rata ya, hampir semuanya itu langsung dengan praktisi. Nah itu kan memancing, "Oh kayaknya pas banget nih," gitu kan, dari jalurku gitu kan. Aku juga punya usaha, punya niat juga setelah pulang dari sini, pengen juga berbagi di dunia kampus gitu, seperti itu. Nah itu serunya di situ Mbak Ulan. oke, langsung belajar dari praktisi dan emang udah expert nih di bidang, apa, usaha gitu ya. Nah, kira-kira, selain belajar langsung dari yang sudah expert, apakah mungkin Mas Ilham di, University of Otago juga tergabung ke kelompok-kelompok, apa, klub-klub kewirausahaan atau mungkin ada pertemuan mingguan dengan teman-teman sesama pengusaha atau kegiatan lainnya, Mas? Nah benar Mbak Ulan, jadi kalau di Otago ini memang background kawan-kawan itu memang rata-rata mereka tuh punya, apa ya, pernah kerja ataupun punya usaha di negaranya masing-masing. Mhm, Jadi mereka memutuskan untuk kembali belajar lagi, untuk upgrade diri, dan ada beberapa teman pengen ini juga, pengen dia punya skill ini, pengen gimana sih skill ini bisa, mempunyai nilai ekonomis gitu, seperti itu Mbak Ulan. oh, oke. Nah, jadi keseruannya tuh di situ juga. Kalau untuk ikut klubnya, aku ikut juga klub yang ya startup di Dunedin, aku ikut juga klub di sana. Jadi kita Mhm, juga belajar di sana, bagaimana sih kawan-kawan di kota Dunedin ini mulai startup-nya gimana. Nah, di klub itu juga kita seminggu sekali itu ngumpul bareng-bareng dan itu free, gratis gitu. Siapa aja yang lulus untuk ikut klub itu bisa akan disupport gitu. Bahkan kita dikasih kayak model, working space lah ya. Kalau mau kerja, snacks juga free, semuanya disupport dari tempat itu, yang penting datang ke situ aja gitu. Nah, working seru place-nya. seru. Jadi seru-seru juga itu. Oke, berarti emang ada ruang untuk belajar bahkan di luar kelas gitu ya, Mas? Bener. Oke. Kemudian Mas, kira-kira, untuk teman-teman di rumah gitu ya, mungkin ada yang terinspirasi untuk mengikuti jejak, Mas Ilham gitu kan. Kira-kira sebelumnya nih, sebelum Mas Ilham dapat beasiswa ini atau mungkin sebelum Mas Ilham ke luar negeri gitu kan, apakah ada orang atau sesuatu hal yang menginspirasi Mas Ilham untuk, "Aku harus ke luar negeri nih untuk S2 atau S3 atau untuk kuliah," gitu? Adakah hal-hal yang menginspirasi Mas Ilham
untuk ke luar negeri, Mas? Jadi yang memotivasi aku teman-teman ini ya, yang sama-sama membangun Kampung Inggris Pontianak itu kan. Mmm, mhm, Jadi mereka itu apa ya, punya keluarga, ya kan, mhm, punya masa depan juga. Dan aku punya niat, gimana sih kerja biasanya kan kalau orang kan, ini namanya apa ya, ngajar les itu kan sambilan gitu kan. mhm, Ngajar les itu sambilan. Nah, aku pengennya sustain gitu. Sustain itu artinya aku pengennya kawan-kawan di Kampung Inggris Pontianak itu walaupun sudah berkeluarga, Kampung Inggris Pontianak itu cukup untuk mereka membiayai atau menafkahi keluarga mereka. Nah, salah satu caranya aku harus upgrade upgrade diri gitu. Aku harus ke luar negeri supaya makin banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapkan setelah aku kembali dari luar negeri ini. Jadi seperti itu Mbak Ulan. Jadi yang itu yang pertama ya kan. Yang kedua, kalau aku itu yakin ketika kita punya mimpi, ya kan, mhm, dan kita jaga mimpi itu untuk tetap hidup gitu kan. Karena salah satu mimpiku itu pengen kuliah di luar negeri, dan mhm, yang tadi aku bilang nggak tahu kapan, tapi aku mulai membaca buku-buku karangan internasional seperti itu. mhm, Nah, jadi kita udah mempersiapkan diri kita, karena aku yakin karena kalau kita belajar di luar negeri, buku-bukunya kan pakai bahasa Inggris kan. iya, Nah, jadi kita udah mulai apa ya, sedini mungkin. Jadi kita mulai belajar bahasa Inggris dari awal, dari buku-bukunya dulu. Kemudian nonton video-videonya, ternyata seperti ini. Nah, kita udah mulai nih, dekatin diri kita deh dengan mimpi kita mau sekolah ke luar negeri kan. Nah, kemudian yang paling berat juga aku lihat itu konsistensi ya. Aku juga kadang-kadang mmm, lagi, udahlah, gini aja lah, ya kan. Tapi mhm, dorongan mau ke luar negeri itu kuat gitu. Harus bisa nih. Harus ngalahin apa ya, ngalahin kemalasan kita gitu kan. betul, Nah, jadi kita yang harus berani gitu. Kemudian yang cukup menantang juga memilih kecocokan kita dengan beasiswa. Kita mmm, harus ngerti dulu diri kita ini siapa gitu. Dalam artian kalau kita ini jalur aku, kalau aku chapter reguler belum tentu keterima juga. Kenapa? Karena background aku juga kalau dilihat dari rekrutmen atau syarat-syarat beasiswa reguler, aku nggak masuk di sana gitu. oke, Jadi kita juga lihat, oh ternyata jalurku udah ditarget ini namanya LPDP, jalur kewirausahaan. Nah makanya aku daftarnya jalur kewirausahaan. Jadi kita juga udah ngerti apa sih yang dicari oleh ini ya, oleh penyelenggara atau LPDP sendiri. oke. Berarti emang motivasi paling besarnya adalah ingin mensejahterakan teman-teman di, eee, Kampung Inggris Pontianak ya, Mas? Iya Jadi, benar-benar. apa ya, berubahnya dari diri sendiri dulu, upgrade, kemudian nanti Mhm. upgrade usahanya dan harapannya itu juga akan mensejahterakan teman-teman gitu. Nah, kemudian nih Mas, hal lain yang aku yakin teman-teman juga penasaran gitu kan. Mas Ilham adalah seorang, CEO gitu kan, punya usaha. Nah sekarang Mas Ilham kuliah nih jauh ke luar negeri. Nah kira-kira apakah ada kesulitan untuk me-manage usahanya selama, apa, jauh dari, rumah gitu? Kemudian juga bagaimana dengan, keluarga gitu kan, apalagi kan jauh. Mas Ilham 2 tahun ya di sini ya? Kuliahnya 2 tahun, 1,5? 15 bulan. Oh 15 bulan, kira-kira 1,5 ya, Mas? Nah, itu kira-kira gimana Mas mengatur, dinamikanya gitu? Jadi ini kayak seperti pertanyaan pas aku wawancara ya. Waduh. Iya benar. Jadi kalau pas wawancara itu mereka harus yakin dulu, nanti jangan sampai pas kita berangkat, usaha kita ada apa ya, ada apa-apanya gitu kan. Mhm, mhm, Jadi aku mulai jelasin dulu, kita berdiri dari tahun 2017 Mbak Ulan. mhm. Jadi tahun 2017 itu, kemudian di tahun 2022 kan, ya kan, 18, 19, 20, Iya, 21, 22. Berarti kan udah 5 tahun kan. mhm, Nah, dan alhamdulillah turnover atau pergantian pegawai itu di tempatku rendah gitu. Maksudnya mhm, nggak yang cepat ganti-ganti pengajar iya, gitu.
Sehingga pengajar-pengajar atau teman-temanku yang berkontribusi di Kampung Ilmu Pontianak itu, mereka itu orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi ketika ditinggal, Mhm. mereka udah tahu kerjaan mereka atau job list mereka itu apa aja mereka udah ngerti. Karena sudah by system kan. Mhm. Jadi udah ada SOP-nya lah kalau bahasa bahasa sederhananya kan udah ada. Nah, ketika aku berangkat, ya memang aku waktu itu udah nyiapin diri, kan tadi tuh udah punya mimpi mau kuliah ke luar negeri gitu kan. Aku Heeh. udah nggak ngajar lagi itu kurang lebih 2 tahunan gitu. Udah nggak ngajar. Mhm. Jadi udah mulai memanage aja, Oke. memanage kawan-kawan, menyupport kawan-kawan yang ada di Kampung Pontianak. Sehingga pas aku tinggal, mereka itu sudah tahu kan kerjaannya kan, dan aku Mhm. juga nggak ngajar gitu. Bisa dipahami Oke. ya? Yap. Mhm. Fokus Nah, di manajemen. Mhm. mhm, itu yang pertama ya. Yang kedua, kawan-kawan ini kan sudah bisa mandiri. Mhm. Ketika aku di sini, ya tetap dikontrol tetap, tetapi tidak apa ya, memang sudah terbiasa mereka tuh udah tahu kerjaannya. Nah, Oke. yang paling penting juga tadi aku bilang, jadi ini aku sekalian jawab kawan-kawan di LPDP, kita harus kenal diri kita dulu. Kan aku ini kan background-nya kan bahasa Inggris ya. Mhm. Makanya 3 pilihan aku adalah English speaking country. Mhm. Nah. Sehingga ini memperkuat. Berikutnya adalah karena background tadi itu bahasa Inggris kan, ketika aku ke New Zealand, otomatis kan di sosmed kan kawan-kawan yang ada di Pontianak kan tahu, oh CEO Kampung Inggris Pontianak tuh ke New Zealand loh, belajar bahasa Inggris. Mhm. Satu ini kan, satu garis kan, Iya. dan alhamdulillahnya nggak begitu pengaruh terhadap proses belajar dan mengajar di Kampung Inggris Mhm. Pontianak. Oke. Karena satu linear kan. Mhm. Nah, jadi seperti itu Mbak Ulan. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan ya Mas dari jauh-jauh hari supaya ketika ditinggal masih tetap berjalan normal gitu seperti biasa. Tapi kira-kira selama kurang lebih mungkin udah hampir setahun ya Mas di New Zealand ya artinya ya? Dari bulan 2 ya ke bulan 8 ya Oke. sekarang, entar lagi Ya, 9 ya, ya hampir 7 lah, bulanan lah. hampir 10 bulan lah. Iya gitulah. Apakah apakah apa ya, tetap ada komunikasi reguler gitu dengan teman-teman di kampung Inggris Pontianak, mungkin meeting tiap 3 bulan sekali atau apa gitu? Kalau untuk jadwal itu, aku bilang hampir nggak ada ya. Karena apa? Mmm. Karena ketika nanti kalau mungkin mungkin ya, ketika mereka perlu, mereka itu kan ada jalurnya, paham nggak? Oh, oke. Jadi dia pengajar itu nggak langsung ke aku gitu. Oh, I see. Jadi mereka udah ada timnya, ya kan? Jadi timnya Mmm. itu udah siap lah. Nih ketika ada guru ini, ya kan, nggak hadir, Mhm. itu larinya ke sini dulu. Oh, oke. Udah di sini mentok, baru ke sini. Udah di sini mentok, baru ke sini. Baru Dan ah, terakhir baru ke aku gitu kan. oh, baik. Berarti emang udah ada sistem dan apa, Nah, hierarkinya masing-masing gitu ya? iya benar. Sangat memudahkan Mas Ilham juga nih, jadi bisa fokus belajar di New Zealand ya? Benar, benar, benar. Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan. Supportnya tadi tuh. Kawan-kawan di Pontianak itu ya harapan mereka. Karena kalau aku boleh jujur ya Mbak Ulan ya. Mhm. Dan Mhm. alhamdulillah aku terima kasih kepada timku. Aku nyampe di sini, itu karena mungkin ditinggal kan, usahanya kan ditinggal kan. Mhm. Secara logika, ini nggak ada yang handle. Ntar usahanya gimana kan. Iya. Ternyata alhamdulillah saat ini kami ini apa ya, udah mulai nolak-nolak murid nih. Oh, udah banyak ya? Udah Mmm. apa ya, udah saking penuhnya gitu kan, ibaratnya agak agak susah di jam-jam tertentu itu orang tua mulai Mhm. daftar, udah ada yang waiting list gitu. Maksudnya tuh kita nggak bisa terima gitu kan. Maksudnya ya sebenarnya kalau bicara rezeki ya ngapain ditolak, tapi kan kita kan jaga Iya. kualitas gitu kan, jaga kualitas. Mhm. Jadi jam-jam tertentu aja itu udah
udah nggak bisa nerima murid gitu. Jadi ya alhamdulillahnya syukurnya udah sampai ke tahap itu Mbak Ulan. Wah, keren banget Mas. Semoga lancar terus timnya Mas Amin, Ilham amin, juga. amin, amin. Keren-keren banget sih Mas. Berarti memang mungkin apa ya, lesson learn-nya adalah percaya kepada tim gitu ya Mas, dan juga mungkin membangun sistem supaya ketika ditinggal sudah ada antisipasinya gitu ya. Siapa tahu buat teman-teman di rumah yang mungkin sedang memikirkan mau daftar nggak ya, tapi gimana nih usahaku gitu-gitu. Silakan dipersiapkan dari sekarang timnya dan juga sistemnya masing-masing gitu. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya Mas, beberapa tapi belum yang terakhir. Ya, Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas, tips dan trik nih Mas, supaya lolos beasiswa LPDP jalur entrepreneurship dari Mas Ilham. Silakan. ya kalau dari aku pribadi mungkin aku nih rangkuman dari jawaban tadi ya kan? Ya, Mhm. jadi dari rangkuman aja. Yang pertama kawan-kawan ya harus berani mimpi dulu kan. Iya. Jadi kita berani mimpi, otomatis perjuangkan. Jadi Mhm. berani mimpi, berani perjuangkan. Nah, kita harus ada dukungan juga dari orang-orang terdekat kita. Karena jadi kalau orang terdekat kita udah support kita, ya kan, apalagi ya seperti aku ya, keluarga gitu. Aku ada keluarga. Jadi ini cerita dikit Mbak Ulan. Mhm. Jadi aku kan ya hampir tiap tahun kan ke kampung Inggris Pare ya. Udah biasa ninggalin juga ya. Oh, mhm. Jadi 2000 biasanya aku ke sana tuh 1 bulanan gitu kan, 1 bulan lebih gitu kan. Nah, khusus untuk mempersiapkan kewirausahaan ini, beasiswa ini, aku ninggalin keluarga tuh. Ninggalin keluarga Mmm, perjuangannya tuh. mhm. Waktu itu anakku yang kecil Mhm. itu wisuda TK. Oh, ya Aku ampun. jadi aku nggak hadir gitu kan. Tetapi karena tadi gitu kita udah bicara dengan istri, dengan anak-anak, ini kita Mhm. mau sekolah lagi, jadi kan persiapan harus matang gitu kan. Sehingga kita dengan nitipnya juga kan komunikasi dengan orang-orang terdekat kita supaya apa ya, sinkron gitu. Karena kalau Mhm. kawan-kawan yang belum berkeluarga sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat ya. Tapi kalau kita yang udah berkeluarga ini, ninggalin keluarga ini benar-benar tip dari aku ya komunikasi gitu, terbuka Iya. gitu kan, Mhm. seperti itu. Kemudian yang kalau aku lihat ini yang kawan-kawan nih, terutama kawan-kawan yang di luar daerah ya, di luar Pulau Jawa lah terutama. Mhm. Yang paling berat itu termasuk aku pribadi, itu IELTS. Yap. Iya bagiku juga, Mas. IELTS atau TOEFL itu kan bagi kita yang di luar Pulau Jawa itu berat. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa gitu, nggak terbiasa dengan bahasa Inggris. Kalau boleh jujur di Pontianak tuh bule itu jarang datang gitu. Ada pun mereka transit aja di Pontianak, mereka risetnya di daerah pedalaman gitu kan. Jadi sehingga untuk ketemu bule itu jarang banget. Nah, tapi tadi itu balik lagi ke semangat kenapa harus belajar ke luar negeri, itu harus digali dulu. Kenapa sih harus sekolah ke luar negeri? Karena aku bilang sekolah luar negeri itu nggak gampang, ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat, wah enak ya sekolah ini, itu nggak gampang. Kalau kita nggak punya motivasi yang kuat di awal, udah di set di awal itu kita bakal mundur gitu atau muntaber, mundur tanpa berita, gitu kan. Jadi kemudian yang ini, nah mulai sekarang kawan-kawan mulai berjejaring, artinya mulailah jaga jaga nama baik ya, jaga nama baik, jaga silaturahmi ke kawan-kawan. Karena one day kawan-kawan pasti bersosialisasi kan. Kalau kita bisa jaga nama baik kita, ke depannya insya Allah lebih gampang gitu. Kayak tadi tuh, salah satu bukti itu, tadi aku bilang di awal, Mhm. pas aku datang ke kampus, alhamdulillah di welcome sama kampus, 1 jam semua beres. Iya. Tinggal upload. Keren emang, keren banget. Oke. Berarti tuh kalau bisa aku rangkum itu ada 4 ya, Mas. Satu, berani bermimpi dulu. Kemudian yang kedua tadi komunikasi, baik itu sama keluarga, sama timnya, siapapun orang-orang terdekat yang mungkin bisa jadi support sistemnya. Kemudian yang ketiga, nah bener lupa networking.
persiapan Apa ya? bahasa. Oh iya benar, persiapan bahasa. Jadi temukan motivasi teman-teman mau kuliah di luar negeri itu apa gitu. Karena sebenarnya kan yang ketika mencari beasiswa susah, tapi lebih susah ketika udah dapat dan udah mulai kuliahnya kan ya Mas ya. Ah, benar benar Mbak Bulan. Jadi kalau kita udah mulai kuliah ini kan mulai terasa lagi kan, beratnya itu Iya, terasa, tapi ketika kita dengerin lagu itu LPDP, oh ini wis. nih, ini gitu kan Marsnya LPDP, kemudian dengerin lagi lagu-lagu motivasi gitu kan, Sang Pemimpi dan Iya, lain-lain, balik lagi kita, oke oke, kita belajar benar lagi. benar. Iya, jadi tidak mudah dan dapat beasiswa itu bukan akhir gitu ya Mas ya. Benar. Setelahnya masih ada perjuangan-perjuangan lain lagi. Jadi temukan motivasi teman-teman ketika teman-teman memutuskan untuk mencari beasiswa dan kuliah di luar negeri gitu. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir Mas. Pesan singkat yang ingin Mas Ilham sampaikan kepada scholarship hunter yang ingin mengambil jalur entrepreneurship secara singkat aja Mas. Jadi buat para pencari beasiswa, aku kan dulu jadi pencari beasiswa juga kan, kita harus Ya. yang namanya scholarship hunter itu wajib membaca atau reader, kita wajib membaca, ya kan? Sehingga kita tahu apa yang dicari. Kalau kita Hmm. nggak baca, ya kita nggak tahu, ya kan? Jadi kita Mhm. harus rajin-rajin membaca. Yang baik lagi kita harus temuin kenapa kita harus belajar ke luar negeri itu kenapa, Oke, siap. ya kan? Ya kemudian yang terakhir, kawan-kawan, ketika sudah semuanya sudah di-submit, maka di situ ada kata pasrah. Sudah. Kalau memang rezekinya tahun ini berangkat, insya Allah berangkat. Berangkat. Kalau belum berangkat, coba lagi gitu. Sampai deadline terakhir. Betul betul. Sampai batas usia terakhirnya ya Mas, pokoknya Iya, coba terus gitu. Betul betul. Karena memang setiap orang tuh ada yang sekali langsung dapat, ada yang harus berkali-kali dulu baru dapat gitu ya. Emang tidak bisa digeneralisir sih, gitu. benar Mbak Ulan. Jadi kalau aku boleh jujur juga, aku mulai nyari beasiswa ini nggak taher-taher ini. Aku mulai nyari beasiswa itu setelah kelulusan kan. Mhm, Setelah kelulusan itu 2011, 2012, 2013 itu rajin juga nyari beasiswa tapi nggak ketemu, nggak dapat. Belum rezeki waktu mmm, itu. oke, iya, Kemudian apa ya, mindset-nya udah beda. Kita harus cari yang ya udahlah rezeki beasiswa beda lagi. Kita punya keluarga yang harus dinafkahin, paham kan? mhm, Jadi target aku waktu itu udah nggak beasiswa lagi, mhm, tapi ya nafkahin keluarga gitu kan, kerja yang sebagainya, yang banyaklah pengalaman-pengalaman. Nah, karena tadi kita sudah punya mimpi, pas tahun 2021 bukalah jalur kewirausahaan. Nah, kesempatan itu oke, datang karena ada persiapan. betul. Iya iya, betul betul. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang menyerah gitu ya, apa ya, mungkin bukan menyerah dan berhenti ya, tapi mungkin menyerah kemudian lebih ke fokus dulu yang lain sambil juga tetap mencari-mencari, sambil tetap mengenali diri. Nah, baru coba lagi seperti Mas Ilham, sempat mencoba beberapa kali, mungkin belum rezeki, fokus ke yang lain, ternyata rezekinya malah dengan kewirausahaan gitu kan, beasiswa dengan kewirausahaan. Jadi sangat sesuai dan pada waktu tepat pada waktunya gitu ya, Mas, indah pada waktunya. Benar benar. Oke siap. Jadi begitu ya teman-teman, yang ingin mendaftarkan dirinya gitu ke LPDP Jalur Entrepreneurship dibaca dulu, eee, buku panduannya karena kita punya buku panduannya, LPDP punya. Jadi silakan dicari tahu sebenarnya LPDP itu mencari, awardee beasiswa yang seperti apa sih khususnya di jalur entrepreneurship gitu. Nanti itu bisa jadi pedoman teman-teman untuk mendaftar. Seperti itu kan Mas Ilham? Benar benar. Jadi seperti itu Mbak Ulan. Setuju. Oke, siap. Kalau gitu yang terakhir nih Mas, silakan closing statement-nya, terserah sampaikan apa saja kepada teman-teman yang, sedang berjuang atau akan berjuang untuk, mendaftar LPDP jalur entrepreneurship. Jadi buat kawan-kawan yang punya usaha ataupun mau berkecimpung di dunia entrepreneurship atau di dunia kewirausahaan,
yuk bareng-bareng karena program ini program baru. Saingan pasti ada, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengupgrade diri karena pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sini atau maksudnya di luar negeri ini tentu akan menambah motivasi kita, menambah wawasan kita untuk kembali lagi ke dunia usaha kita. Harapannya secara logika insya Allah semakin berkembang. Kenapa? Karena kita udah banyak tahu nih ilmu-ilmunya yang ada di luar negeri ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita pelajari ini, saya yakin bisa diimplementasikan di Indonesia. Begitu Mbak Ulan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Thank you semuanya.